Welcome back to Cinelo. Kali ini kita akan bahas film horror slasher berjudul Friday the 13th tahun 2009. Film ini merupakan remake dari 4 film sebelumnya di tahun 80-an, yakni Friday the 13th tahun 1980, Friday the 13th Part 2 tahun 1981, Friday the 13th Part 3 tahun 1982, dan Friday the 13th The Final Chapter tahun 1984. Namun karena remake, pastinya Friday the 13th yang akan kita bahas kali ini lebih modern dan gak kalah sadisnya. Friday the 13th bercerita tentang sekelompok remaja yang berlibur ke sebuah cottage pinggir danau. Namun masalahnya, cottage tersebut berada di wilayah Crystal Lake, yang merupakan wilayah kekuasaan dari kopet legendaris Jason Voorhees. Penasaran seperti apa kengerian dan keseruan film ini? Langsung saja, inilah Jumat tanggal 13. Crystal Lake tahun 1980. Di tengah hujan berguntur, terlihat seorang gadis dengan kesakitan berlari kabur dari kejaran seseorang. Gadis ini kita sebut Jenny aja ya guys. Ternyata, Jenny sedang dikejar oleh seorang wanita yang akan menghabisinya. Wanita ini beralasan bahwa Jenny beserta teman-temannya telah membuat anak semata wayangnya yang bernama Jason tenggelam dan meninggal dunia. Diketahui juga, ibu Jason yang bernama Pamela telah membunuh seluruh teman-teman Jenny dan yang tersisa hanya Jenny seorang. Karena rasa dendam yang sudah tidak terbendung, Pamela pun akan segera menghabisi Jenny. Namun, saat akan mencabok Jenny, Pamela yang kalah attack speednya malah keduluan dicabok oleh Jenny. Akhirnya, Pamela pun meninggal dengan sangat mengenaskan, sedangkan Jenny berhasil selamat dari sana. Namun tak lama kemudian, terlihat ada seorang bocil yang datang menghampiri jasad Pamela, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Jason bocil yang ternyata belum meninggal. Dengan bisikan goib ibunya, di sini Jason disuruh untuk membalaskan dendam kematian ibunya dengan menghabisi seluruh orang yang datang ke Crystal Lake. Jason lalu mengambil liontin ibunya serta golok milik Jenny yang tertinggal. They must be punished, Jason, for what they did to you. Dan Friday the 13th dimulai. Kisah pun berlanjut ke masa kini. Sekelompok remaja terlihat sedang melakukan sebuah ekspedisi ke area Crystal Lake yang katanya banyak terdapat tanaman genjong yang tumbuh di sini. Para muda-mudi ini bernama Wade, Richie, Amanda, Mike, dan Whitney. Wade yang merupakan pemimpin perjalanan tersebut malah salah membaca GPS yang membuat mereka semua tersesat. Akhirnya, mereka memutuskan untuk bermalam di sana dan akan melanjutkan pencarian di esok hari. Malam harinya, saat sedang api unggunan, Wade yang tahu tentang cerita rakyat Jason Voorhees lalu mencoba untuk menambah kekripian suasana dengan menceritakan kisah kopet legend tersebut. Amanda dan Whitney yang mendengar cerita tersebut sontak merasa sangat ketakutan. Namun, para cowok yang mendengar itu malah menganggap bahwa cerita itu hanya mitos belaka dan menenangkan para ladies. Blame them for her son's drowning. He was like, killed all these counselors. Apparently there was one survivor. Her son, Jason, he came back. Setelah sesi cerita usai, mereka berlima pun berpencar-pencar untuk mojok. Whitney dan Mike pergi ke sebuah gubuk tua terbelangkai. Richie dan Amanda masuk ke camping untuk berseloleh. Sedangkan Wade yang ternyata telah mengetahui lokasi tanaman genjong langsung mengonsumsinya saat itu juga. Namun saat Wade sedang asik menggenjong, tiba-tiba kembali ke dalam tenda, Richie dan Amanda yang sedang berseloleh malah mendengar suara dari luar. Amanda yang takut video 19 detik mereka diintip oleh orang lain lalu menyeru Richie untuk memeriksa keluar. Saat Richie memeriksa keluar, betapa kagetnya Richie yang mendapati Wade telah meninggoy secara mengenaskan. Di waktu yang sama, Amanda yang menunggu ayangnya di tenda malah harus jadi target Jason selanjutnya. Amanda diseret dan digantung terbalik di atas api unggun. Richie yang mendengar jeritan ayangnya langsung gercep lari ke tempat Amanda. Namun sayangnya kaki Richie malah harus terkena jebakan beruang dan tidak dapat menolong Amanda. Amanda yang sedang terbakar pun akhirnya meninggal dunia.
Di tempat lain, Mike dan Whitney yang sedang berkeliling lalu masuk ke dalam sebuah rumah tua di dalam hutan. Di sana, mereka menemukan liontin milik Jason yang dapat kita simpulkan bahwa rumah tersebut merupakan rumah tempat Pamela dan Jason tinggal dulu. Saat berada di atas, Mike yang sedang mengeksplor menemukan sebuah lubang aneh dan seperti ada sesuatu di dalamnya yang ternyata itu merupakan kepala dari Pamela yang masih disimpan oleh Jason. Mike dan Whitney yang merasa ada seseorang di balik pintu lalu memeriksanya. Namun saat diperiksa, tiba-tiba Mike yang telah terkena cucukan Jason akhirnya ditarik Jason ke dalam basement. Whitney yang takut sekaligus syok lantas berlari pergi dari rumah tersebut. Namun saat sampai di base camp, betapa kagetnya Whitney yang mendapati Amanda yang telah meninggal dunia. Whitney yang melihat Richie sedang terjebak langsung bergegas membantunya. Namun yang terjadi, singkat cerita, 6 minggu kemudian kembali terlihat sekelompok remaja yang berencana untuk berlibur ke sebuah villa yang berada di Crystal Lake. Karena karakter di film ini lumayan banyak guys, jadi mungkin kita kenalan dulu aja sama para karakternya. Yang pertama ada Trent yang merupakan pemilik villa, lalu pacarnya yang bernama Jenna, kemudian ada Bree, Chelsea, Joey, Lawrence, dan juga Nolan. Sebelum pergi ke villa, mereka terlebih dulu mampir ke sebuah Alfamidi untuk membeli bensin dan beberapa kebutuhan. Di sana, mereka bertemu dengan seorang pria yang sibuk menyebar selebaran orang hilang, yang ternyata pria ini merupakan kakak laki-laki dari Whitney, dan pria ini bernama Clay. Selama 2 bulan terakhir, Clay sudah berusaha mencari keberadaan adiknya, bahkan dirinya juga telah melapor ke pihak berwajib. Namun semua usahanya tersebut belum membuahkan hasil. I'm looking for my sister. She's gone missing about a month and a half ago. Would you mind if I maybe just put a flyer in the window or something? Setelah dari Alfamidi, Clay lalu melanjutkan pencariannya dengan bertanya ke seorang lansia dan seorang mekanik yang bernama Donnie. Namun mereka semua tidak mengetahui informasi tentang Whitney. Di tempat lain, rombongan Trent terlihat telah sampai di villa. Mereka pun langsung berpesta dan bersenang-senang. Namun di sini, Nolan dan pacarnya Chelsea memilih untuk pergi ke danau, sebuah kesalahan besar. Tak lama kemudian, mereka didatangi Clay yang langsung menanyakan informasi tentang adiknya Whitney. Namun belum sempat bertanya, dengan arogannya, Trent malah langsung mengusir Clay. Namun karena kasihan, akhirnya Jenna dengan senang hati mau menemani Clay untuk mencari Whitney. Di waktu yang sama, Donnie yang sedang ngudut santuy malah mendengar suara aneh di gudang atap rumahnya. Dan saat Donnie memeriksanya, yang terjadi... Setelah menghabisi Donnie, Jason yang ingin mengambil penutup mukanya malah menemukan sebuah topeng hoki legendaris yang langsung diembat oleh Jason. Kembali ke Nolan dan Chelsea, mereka yang sudah sampai di danau pun langsung gercep speedboatan. Namun saat sedang asik-asiknya, secara tiba-tiba seonggok anak panah langsung menembus endasnya si Nolan. Sedangkan Chelsea yang masih berada di dalam air malah tertabrak kapal Nolan dan mengakibatkan kepalanya berdarah. Di sana, Chelsea menyadari ada seseorang yang mengintainya dari kejauhan. Chelsea yang ketakutan lalu langsung bergegas sembunyi di bawah dermaga. Namun apa daya, karena insting kopet Jason yang sangat inhuman, dengan mudahnya ia dapat menemukan keberadaan Chelsea dan langsung mencucuk Chelsea dengan golok yang ia genggam. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat Clay dan Jenna yang masih sibuk mencari keberadaan Whitney. Namun, di tengah pencarian mereka malah bertemu dengan Jason yang terlihat sedang membawa jasad Donnie. Dan beruntungnya, karena Clay dan Jenna ngumpet di kolong rumah, mereka pun masih bisa selamat dan langsung berlari ke villa untuk memberitahu yang lainnya. Namun belum lama mereka berlari, Jenna malah tersandung oleh sebuah rantai yang terhubung langsung ke sebuah ruang bawah tanah, yang dimana rantai tersebut memancing suara lonceng di bawah sana yang akan bunyi jika tersentuh. Dan yang mengejutkannya, di ruang bawah tanah tersebut
ternyata terdapat Whitney yang masih hidup dan disekap oleh Jason di sana. Kalian masih inget di awal film waktu si Whitney nemuin liontin emaknya si Jason guys? Nah ternyata alasan si Jason gak ngebunuh Whitney yakni karena wajahnya si Whitney mirip dengan emaknya si Jason yakni Pamela guys. Kembali ke villa, terlihat Chewie dan Lawrence yang sedang memandangi tubuh Indah Bray yang sedang kobam parah. Di tengah kondisi liar tersebut, Chewie dengan tidak sengaja merusak bangku kesayangan milik ayah Tran. Tran yang marah melihat hal tersebut langsung menyeru Chewie untuk mengambil perkakas di gudang dan membetulkan bangku tersebut. Sedangkan Bray yang sedang dalam kondisi kobam malah menggoda Tran dan mengajaknya buat NTR-an. Tran yang mendapatkan kesempatan emas pun langsung ho-oh. Oh tenan. Dan per NTR-an pun tak terhindarkan. Di gudang, Chewie yang telah sampai di sana lantas langsung mencari perkakas yang ia perlukan. Namun saat sedang mencari, tiba-tiba Chewie yang kaget sekaligus panik lalu berjalan mundur hingga dirinya harus tersandung dan terjatuh. Di sana, Jason langsung mencekik Chewie dan akan membunuhnya. Namun, Chewie yang masih ingin hidup melawan dengan cara menyerang Jason dengan menggunakan sebatang obeng. Dan tentunya dengan mudah Jason mengembalikan obeng tersebut dan menghabisi Chewie dengan obeng miliknya sendiri. Jenna dan Clay yang telah kembali ke villa lantas langsung memberitahu Lawrence tentang Kopet yang sedang berkeliaran di luar sana. Jenna lalu mencari pacarnya Tran yang kita tahu masih NTR-an bersama Bray. Karena Tran yang masih skidi papap, akhirnya Jenna menyuruh Clay untuk segera menelpon polisi. Tak lama setelah itu, Tran dan Bray yang baru selesai AC Lole akhirnya berkumpul di ruang tengah. Clay lalu menjelaskan tentang situasi yang tengah terjadi. Namun di tengah pembicaraan mereka, secara tiba-tiba terdengar suara kegaduhan yang berasal dari gudang. Lawrence yang khawatir dengan Chewie langsung memberanikan diri untuk pergi memeriksanya. Dengan menggunakan perisai panci sayur, Lawrence dengan perlahan memasuki gudang. Dan yang terjadi, Lawrence yang terpojok beruntungnya masih dapat memberikan perlawanan dan berhasil kabur dari sana. Namun saat Lawrence berlari menuju villa, tiba-tiba Lawrence yang sekarat pun menjerit meminta pertolongan. Namun karena yang lainnya pada ketakutan, alhasil Lawrence hanya dibiarkan dan dijadikan tumbal. Akhirnya Lawrence pun dihabisi oleh Jason. Keadaan pun semakin tegang karena si Kopet Jason mematikan aliran listrik dan saluran komunikasi. Namun beruntungnya mereka sebelumnya telah berhasil menghubungi polisi. Dalam kepanikan, Tran lalu mempersiapkan pistol Glock-nya. Clay dan Jenna memeriksa keadaan sedangkan Bray lari ke atas untuk bersembunyi. Namun apesnya saat Bray ke kamar mandi, ia malah mendengar suara seseorang dari sana yang ternyata Bray pun akhirnya meninggal dunia. Tak lama kemudian datanglah Pak Polisi. Namun dengan jeniusnya pihak kepolisian malah ngirimin polisinya cuman sebiji aja. Yang alhasil polisi tersebut dengan mudah jadi korban Jason selanjutnya. Dan sesuai ekspektasi kalian, saat polisi tersebut baru saja akan mengetuk pintu, secara tiba-tiba Jason berada di belakangnya dan langsung Jenna, Clay, dan Tran yang melihat hal tersebut langsung auto panik. Mereka pun langsung bergegas keluar dari pintu belakang dan akan segera pergi dengan menggunakan mobilnya si polisi beban. Namun yang terjadi, melihat hal tersebut, mereka yang panik sontak langsung kabur dari sana. Jenna dan Clay berlari menuju camp Crystal Lake, sedangkan Tran lari menuju jalan utama. Nah, sebenarnya di sini nih si Tran bisa selamat guys, karena saat si Tran ini sampai ke jalan, dia ketemu sama bapak-bapak yang mau memberinya tumpangan. Namun karena Tran yang paranoid dan kebanyakan mikir, akhirnya kelamaan dan keburu kekejar sama si Jason. Dan sudah dapat ditebak, si congkak Tran pun akhirnya koit juga guys.
Di tempat lain, Clay dan Jenna yang terus berlari akhirnya sampai di rumah Jason. Di sana, mereka menemukan ruang bawah tanah yang sudah jelas akan menuntun mereka menuju tempat Whitney disekap. Clay yang bahagia sekaligus lega melihat adiknya yang masih selamat langsung memeluknya dan bergegas melepaskan ikatannya. Setelah itu, mereka pun gercep buat pergi dari sana. Namun, saat mereka telah menemukan jalan keluar, sangat disayangkan si baik hati Jenna harus meninggal dunia karena tertusuk golok Jason, sama seperti ayangnya si Trent. Clay dan adiknya Whitney yang berhasil kabur berlari masuk ke gudang milik Donnie. Clay yang melihat ada karambit tergantung langsung mengambilnya untuk jaga-jaga. Dan benar saja, secara tiba-tiba psikopat Jason keluar dari balik jendela dan langsung mencekik Clay. Mereka pun saling melemparkan serangan, namun sudah jelas Clay yang skillnya jauh di bawah Jason dapat dengan mudah dikalahkan. Clay yang semakin terpojok akan segera dihabisi oleh Jason. Namun Whitney yang mengetahui kelemahan Jason ada di liontin ibunya, lantas langsung menunjukkan liontin tersebut. Sontak, Jason yang melihat liontin milik ibunya langsung terstun. Dan kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Clay. Clay pun langsung mencapit punggung Jason dengan jebakan beruang, mencekik leher Jason dengan rantai, dan terakhir Whitney menusuk dada Jason dengan golok milik Jason sendiri sambil berkata, Say hi to mommy. In hell. Setelah semuanya usai, Clay ditemani oleh Whitney lalu membuang jasad Jason ke dalam danau kristalik. Di sana, Whitney juga membuang liontin milik Pamela ke dalam danau. Mereka yang mengira bahwa Jason telah meninggal dunia malah harus dikagetkan dengan teror yang belum usai, karena ternyata selesai. Gila, emang gak mampus nih kopet. Sebenarnya film Friday the 13th tahun 2009 ini mau di remake total, jadi kayak buat cerita baru lagi gitu loh guys. Namun ide tersebut tidak jadi dilakukan karena keinginan studio guys. Akhirnya film Friday the 13th tahun 2009 ini meremake 4 film terdahulunya di tahun 80-an guys. Jadi film-film ini itu dirangkum menjadi satu film ini gitu guys. Jadi film ini ya ini guys, 13 2009 ini. Terus kok si Jason ini nggak mokat-mokat bang? Nah, menurut beberapa sumber yang gua baca dan gua denger guys, jadi ada beberapa teori yang mengakibatkan si Jason ini abadi. Yang salah satunya yakni karena dulu ibu dari si Jason ini guys, yakni Pamela, bersekutu dengan iblis melalui sebuah buku yang dinamai buku Necronomicon untuk menghidupkan kembali anaknya Jason yang telah meninggal tenggelam di danau kristalik. Dan akhirnya jiwa Jason akan terlahir kembali di danau kristalik pada hari Jumat ke-13 gitu guys. Tapi ini cuman sekedar teori ya guys, untuk kebenarannya cuman yang kuasa sutradara sama dia yang tahu gitu. Oke, segitu dulu untuk review film Friday the 13th tahun 2009. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video kali ini. Sampai jumpa di review selanjutnya. Ciao.